Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain videonya, kirain ini. Ini mulai bukan foto. Halo selamat pagi keluarga asik. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Ini pagi ini kita lagi apa ya? Menghadiri orasi ilmiah guru besar. Ya kita dapat 2 undangan guys. Yang satu dari Prof. Yon Fitner, satu lagi sama Prof. Bit gitu. Jadi kita ikutin acara orasi ilmiah guru besarnya di IPB ya. Ini hari ini guys tuh. Untuk misalnya atau dilakukan. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terhormat. Untuk segera duduk di tempat yang telah ditentukan, serta untuk telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, harap untuk di saya atau di rumah. Terima kasih. Yang lagi mau orasi itu guys, Prof. Yon Fitner. Oh ini film Fadli guys, ada Fadli. Wah hadir undangan Yon Fitner, Prof. Yon. Oh iya, sama. Gue lagi bikin video konten. Oh siap. Lama siapa? Oh sini aja. Di sini ada. Oh ya, siap. Sini aja. Atas siapa? Ya Pak Yon. Masa sih? Kita jalan-jalan guys. Emang gitu, Del? Aturannya gitu? Aturannya katanya begitu. Oh, ya udah.
Ada Bapak Asik, Nur Asik makin asik-asik. Sukses kah? Iya. Ketua Ombudsman guys. Ampun. Saya cuma ini didikannya Pak Asik. Ya. Oh. Memang pokoknya dengan asik hidup harus asik aja. Kami mohon dengan kemenangan yang dan alat komunikasi yang terima kasih. Bang. Lupa ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara bersejarah yaitu sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar Profesor Dr. Insinyur Herdata Agusta, Profesor Dr. Yovita Sarjana Perikanan Magister Sains, Profesor Dr. Insinyur Rohani Magister Sains, Profesor Dr. Insinyur Gurparmu Silalahi Magister Komputer sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diikuti oleh seluruh hadirin.
diikuti oleh seluruh sivitas Akademika IBB. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rektor membuka sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Saya Rahmatullah Maha sidang terbuka Institut Pertanian Bogor pada hari ini Sabtu 20 Januari 2024 dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar dibuka. Dan terhormat pimpinan anggota mahasiswa dan pimpinan anggota staf akademik, pimpinan anggota dewan guru besar, para wakil rektor, dekan, sekolah dan seluruh undangan yang kami muliakan. Atas nama seluruh sivitas Akademika IBB, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh undangan dan terima kasih atas kehadiran pada orasi ilmiah guru besar ini. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga saya sampaikan atas kehadiran Profesor Dr. Agung Damar Sakti, Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Maritim Raja Arjuna, Profesor Purnatugas Aman Wirakarta Kusuma, Guru Besar Purnatugas Fakultas Pertanian IBB sekaligus Rektor UMI International Business School, dan Profesor Dr. Hedi Suharyanto, Guru Besar Fakultas Ekonomi Pertanian sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami persilakan untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga disampaikan atas kehadiran rekan pimpinan Majelis Dewan Guru Besar Polri Pendidikan dan Hukum. Marilah kita semua bersama-sama mengikuti acara orasi ilmiah guru besar ini dengan tepat. Selanjutnya saya persilakan saudara Ketua Guru Besar untuk memimpin orasi ilmiah guru besar ini. Ketua Dewan Guru Besar memimpin sidang terbuka orasi ilmiah guru besar IBB. Terima kasih saudara Rektor. Hadirin yang terhormat, pada acara ini, di hadapan yang terhormat, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor disaksikan oleh seluruh hadirin yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Herblata Agusta, yang akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Pemanfaatan Limbah dan Biomasa melalui rekayasa formula serta formulasinya untuk meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian terpadu. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Don Fitnar, Sarjana Perikanan Magister Sains, akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil berbasis risiko. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Rohani Magister Sains, akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Teknologi Karantina Meningkatkan Daya Saing
dan yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Diptaruhum Siralahi, Magister Komputer, akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Matematika Optimisasi, Metode Titik Interior, Paradoks Transportasi, Cutting Stroke Problem. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Kanan dan Ilmu Kelautan, Profesor Dr. Insinyur Fredina Yulianda, Master of Science, untuk membacakan riwayat hidup yang amat belajar, Profesor Dr. Yon Fitner, Sarjana Perikanan, Magister Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup singkat Profesor Dr. Yon Fitner, Sarjana Perikanan, Magister Science. Profesor Dr. Yon Fitner, Sarjana Perikanan, Magister Science. Selanjutnya saya panggil Profesor Yon. Lahir tanggal 25 Agustus 1975 di Nagari Raya, Kabupaten 50 Kota. Beliau anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Tasril Jusan dan Ibu Rusida almarhum. Prof. Yon menikah dengan Hasni Welly Kurniati di Bungka, Kabupaten 50 Kota pada 7 November 2005 dan dikaruniai 3 orang anak, Raisi Naifah Hasanah, Rafi Nadir Hasan, dan Rafiqah Najma Husn. Prof. Yon menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Bukit Sikumpang pada tahun 1988 dan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Payakumbuh pada tahun 1991. Lalu pendidikan sekolah menengah atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Luhut pada tahun 1996. Prof. Yon diterima melalui jalur USPI di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan IPB dan lulus pada tahun 1999. Tahun 2001, Prof. Yon lulus S2 dan program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB. Beliau meraih doktor pada tahun 2011 pada program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Beliau diangkat menjadi dosen tetap di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB pada tahun 2005. Sejak penugasan sampai sekarang, beliau pernah mengemban tugas sebagai koordinator kemahasiswaan, sekretaris program studi SPL, Kasubdit Kerjasama, Kepala Biro Sekretariat Rektor, Kepala Pusat Studi Bencana, dan saat ini sebagai Kepala PKSPL IPB University. Prof. Yon mengikuti beberapa pelatihan baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan lautan terpadu. Prof. Yon mengajar 2 mata kuliah S1 dan 7 mata kuliah S2 dan S3 dan telah meluluskan 102 sarjana, 33 magister dan 4 doktor. Pada tahun 2015, Prof. Yon mengikuti postdoctoral fellowship program di Kiruna University dan Staff Exchange pada tahun 2016 di Czech University of Life Science Praha. Prof. Yon juga aktif terlibat dan menduduki posisi penting di berbagai organisasi profesi dan saat ini juga memimpin Pensi Network Learning Center, yaitu sebuah jaringan pusat pembelajaran ICM di Asia Timur. Dalam karirnya, Prof. Yon banyak terlibat dan aktif dalam kelompok kerja nasional dari berbagai kementerian terkait. Prof. Yon aktif melakukan penelitian yang telah dipublikasikan pada berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi. Hingga saat ini, beliau memiliki H Index Scopus 9 dan Google Scholar
dan Sinta Indeks 3608. Prof. Yon juga berkontribusi aktif sebagai reviewer pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Sebagai seorang akademisi, Prof. Yon juga telah banyak menerbitkan buku yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut terpadu. Pemikiran-pemikiran beliau juga banyak dimuat di media nasional Indonesia. Hingga saat ini telah ada 100 publikasi. Prof. Yon aktif melakukan berbagai kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan terpadu, serta aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum nasional dan internasional. Prof. Yon juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bersama dengan koleganya, pada tahun 2023, Prof. Yon mendapatkan hak kekayaan intelektual, hak cipta untuk Environmental Sensitivity Index, indeks kepekaan lingkungan 4,0. Beliau mendapatkan piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia 10 tahun berupa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Prof. Yon memperoleh jabatan fungsional Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB di bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan pada tanggal 21 Juli 2023 di usia 47 tahun 9 bulan 26 hari. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Yon Fitner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat belajar, Profesor Dr. Yon Fitner, Sarjana Perikanan, Magister Sains. Saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan IPB, para dosen, tenaga kependidikan, teman sejawat, mahasiswa, dan alumni, keluarga tercinta, dan segenap undangan yang saya muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara orasi ilmiah Guru Besar IPB kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pengelolaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Risiko. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, untuk apa lagi judul ini diangkat dan dibicarakan, terutama dalam tata kelola pesisir, laut yang berkelanjutan. Beberapa penjelasan berikut mungkin bisa diterima. Kenapa risiko di wilayah pesisir dan laut perlu dibedah secara mendalam? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau yang dihubungkan oleh laut, 6,4 juta kilometer persegi luas perairan, 108.000 km panjang garis pantai, 290.000 km persegi wilayah teritorial yang menjadi kekuatan kita. Potensi sumber daya yang besar, setidaknya terdapat 12 lebih juta ton ikan per tahun, 293.000 hektar potensi lamun, 3,4 juta hektar potensi mangrove, dan 2.500.000 hektar terumbu karang.
dengan dugaan potensi ekonomi lebih dari 3,1 triliun US dollar dan sekitar 45 juta kesempatan kerja. Sejalan dengan itu, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Bulan lalu, akhir 2023, Copernicus Climate Change Service Information merilis bahwa pada bulan November 2013 menjadi puncak hari terpanas seluruh dunia. Fakta ini menjelaskan kepada kita bahwa isu perubahan iklim menjadi ancaman terbesar segenap risiko yang mengiriknya. Sejalan dengan itu, kebijakan pembangunan yang juga tidak tepat turut mendorong risiko yang besar di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil kita. Seperti kejadian banjir rob, land subsidence, kehilangan biodiversitas, kerentanan pulau, kerentanan sumber daya ikan, risiko investasi yang bisa berujung pada kemiskinan. Kajian yang dilakukan bersama tim dan KLHK dalam roadmap kondisi bencana, potensi kerugian akibat ekosistem pesisir yang rusak mencapai 31,7%. Kerugian karena bencana hidrometeorologi mencapai 30,8%. Sementara dampak kerugian kebutuhan air sebagai kebutuhan dasar, air, energi, dan pangan mencapai 30,8% terhadap PDB 2020. Estimasi potensi nilai kerugian mencapai 110,4 triliun rupiah sampai 597 triliun rupiah hanya akibat perubahan itu. Jika digabung dengan kerugian karena kerusakan ekosistem, diperkirakan mencapai 4.328,4 triliun. Data BNPB juga merilis kerugian bencana selama 2013 sampai 2022 mencapai rata-rata lebih dari 10 triliun per tahun. Dampak pada skala global, perubahan mangrove dapat mencapai 967.000 sampai 1,6 juta hektar dengan potensi kerugian 1.837 sampai 3.217 triliun atau setara dengan 4,8 sampai 43,5% terhadap PDB tahun 2020. Kerusakan terumbu karang mencapai 337.000 hektar atau 15% dengan estimasi nilai dampak 1.303,8 triliun. Padang laut diperkirakan besar sekitar 7% dengan estimasi kerusakan 20.000 hektar lebih dengan estimasi nilai lebih dari 5,8 triliun. Sementara peningkatan tinggi muka air laut 0,3 sampai 0,8 meter, potensi kerugian mencapai 1,3 triliun per hektar per tahun pada lahan produktif. Kenaikan 0,1 meter per tahun pada wilayah pesisir, potensi kerugian dapat mencapai 6,1 triliun. Sementara peningkatan muka air laut akibat kejadian ekstrim yang mendorong banjir pesisir dapat menyebabkan kerugian ekonomi antara 424 miliar sampai 2,7 triliun. Berbagai data di atas menunjukkan ke kita bahwa kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil sebagai kawasan yang berisiko, kawasan yang rentan dan mempunyai tingkat sensitivitas, tingkat keterpaparan yang berbeda terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kemudian terhadap risiko juga tidak baru ini saja diungkap dan dibahas. Setidaknya ada 6 undang-undang di negara kita yang sudah membahas itu, 7 PP, serta beberapa peraturan perundangan tingkat departemen dan peraturan kepala badan lainnya sebagai modalitas kita dan fondasi kita untuk bekerja membangun pesisir dan laut serta perikanan menjadi lebih baik. Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil, setidaknya ada 3 ruang pembangunan yang harus kita perhatikan, yaitu ruang wilayah pengelolaan perikanan, ruang wilayah iklim, dan ruang wilayah investasi. Ketiga ruang tersebut memuat informasi risiko sebagai input bagi dokumen perencanaan pengelolaan pesisir yang harus termaktub dalam RT, RW, RZ3K, KSN, KSNT, dan KW. Informasi risiko kemudian menjadi basis dalam penentuan daya dukung, pemanfaatan dan investasi pesisir dan laut serta pulau kecil. Dalam kaitannya dengan investasi di pesisir, risiko dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu sebelum adanya investasi, saat investasi, dan setelah investasi. Kita mencatat bahwa risiko karena perubahan iklim jika terjadi kenaikan sampai 1,5 derajat Celcius mendorong
sampai 40-50%. Risiko kerusakan mangrove sudah 20% dan komposisi biodiversitas ikan serta tekanan penangkapan dan pemampatan perikanan. Kemajuan risiko di pesisir didorong oleh perubahan iklim antropogenik yang menyebabkan penekanan kecil, ekosistem mangrove, terumbu karang, biodiversitas, pemutihan terumbu karang serta penurunan daya beli. Dampak muka air laut yang naik berdasarkan skenario sampai 2050 diperkirakan akan memperluas wilayah pesisir kita yang terendam sampai 3,5 juta hektar pada daerah yang berwarna biru tua. Mungkin kurang terlihat kalau layarnya terlalu kecil. Kemudian risiko pada ekosistem mangrove terdampak dapat mencapai 775.000 hektar. Ini hampir sama dengan skenario yang dilakukan dan yang dilakukan pada akademisi antara periode 2020 sampai 2050 pada skenario bisnis as usual. Sedangkan ketika terjadi peningkatan air laut karena iklim, mangrove terdampak dapat mencapai 1,2 juta hektar. Dampak ikutan lainnya berupa penurunan daya dukung terhadap produksi ikan yang bisa mencapai 723 ribu ton atau dengan potensi kerugian 1,6 triliun rupiah. Sebaran ekosistem mangrove yang terdampak akibat kenaikan muka air terjadi sebagian besar wilayah Indonesia. Selanjutnya, risiko terumbu karang juga dapat mencapai 84,1% dan luasan area baru yang terancam mencapai 22,8%. Akibatnya potensi penurunan sumber daya ikan mencapai 1,1 juta ton dengan potensi kerugian 3,3 triliun. Berdasarkan data dari tahun 2016 sampai 2050 diperkirakan area yang banyak mengalami peningkatan risiko adalah spot segitiga terumbu karang. Risiko pada pulau-pulau kecil juga dapat meningkat akibat iklim beban antropogenik dan investasi. Sebuah riset yang kami lakukan di pulau kecil Kepulauan Seribu menunjukkan 28,6% pulau kecil tergolong berisiko tinggi, 25% tergolong berisiko sedang, dan 46,4% tergolong berisiko rendah. Risiko pada tingkat biodiversitas juga terlihat meningkat dari tingginya adaptasi spesies asing dan invasif di Kepulauan Indonesia. Sebuah riset yang kami lakukan di perairan Sungai Citarum mencatat 27,8% hingga 63,3% spesies asing beradaptasi dengan baik. Situasi ini menjadi alarm bagi kita dan biodiversitas kita. Riset yang dilakukan oleh Keport 2022 mengatakan bahwa biaya untuk pengolahan invasi 25 kali lebih kecil daripada biaya untuk pengendalian kerugian akibat invasi. Begitu juga dengan pengaruh beban penangkapan, turut mendorong kerentanan dan risiko sumber daya ikan. 48% ikan tergolong rentan tinggi dan sampai sedang tinggi, dan sisanya rentan rendah sampai sedang. Secara keseluruhan tercatat 35,7% risiko tinggi karena peningkatan kerentanan intrinsik. Risiko pada investasi perikanan meningkat karena penangkapan, peningkatan intensitas tangkap dan karakteristik eksploitasi. Untuk itu penting upaya pengendalian input dan output kontrol pada investasi perikanan. Sebuah algoritma investasi perikanan menunjukkan bahwa izin menjadi variabel kunci yang dapat memacu dan mengendalikan eksploitasi. Izin atau upaya yang dikeluarkan melalui OSS harus diatur agar keberlanjutan investasi terkendali. Risiko pada perikanan skipjack misalnya di BPP 573 terlihat meningkat akibat izin yang tidak terkendali. Tercatat 28,79% izin yang diberikan telah melampaui izin optimum. Operasi penangkapan net cenderung memacu overeksploitasi. Model input yang dikendalikan dan tidak dikendalikan terlihat memberikan hasil yang berbeda. Untuk itu kami membuat skenario izin yang dibatasi pada kondisi optimum memperlihatkan potensi keberlanjutan yang tinggi. Sedangkan yang tidak dibatasi, risiko degradasi stok ikan mulai terlihat pada tahun kelima investasi. Agar risiko ini tidak menimbulkan dampak yang menyebabkan krisis dan kritis, setidaknya kita harus memperkuat sistem kendali. Sistem kendali berupa kebijakan yang bebas, ruang usaha investasi yang terukur, teknologi pemanfaatan yang lama, dan mekanisme operasional yang lebih terkontrol. Dalam konteks pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berkelanjutan,
Risk Based (ICM) adalah sebuah integrasi risiko dalam perencanaan pembangunan pesisir laut dan pulau kecil. The Future ICM adalah sebuah pendekatan yang menempatkan risk management system sebagai instrumen kunci pengambil pesisir dan laut terpadu. Pesisir dengan risiko rendah tergolong sebagai area investasi premium. Risiko sedang sebagai area investasi gold. Ini kriteria yang kita bikin. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kriteria lagi juga bisa. Ya. Dan risiko tinggi dengan area investasi silver. Kalau yang lain ingin bikin platinum juga bisa. Ya. Tergantung kriteria yang kita bikin. Selanjutnya kita perhatikan jika sejak tahun 1993 ICM juga terus berevolusi. Evolusi saat ini adalah bagaimana integrasi risiko yang tidak hanya sebatas poin masalah, tapi sebagai sistem dalam pembangunan perikanan, pesisir dan kelautan yang harus mendapat tempat untuk menciptakan harmonisasi pembangunan pesisir, laut dan pulau kecil berkelanjutan. Risiko menjadi isu dalam pembangunan, maka dari sikap kita untuk masa depan pesisir, laut dan pulau kecil adalah memperkuat adaptasi risiko, literasi risiko untuk mengurangi krisis. Adaptasi, mitigasi, literasi dalam mengurangi risiko diperlukan untuk memperbaiki berbagai kerusakan. Yakinlah bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Al-Quran menjelaskan di dalam surah ayat 30 yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan kita. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung perjalanan akademis saya. Ucapan terima kasih ini tidak hanya sebatas kata-kata, tapi merupakan ungkapan rasa syukur dari hati saya yang paling dalam. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, YMJ, atas diterbitkannya SK Guru Besar saya pada tanggal 21 Juli tahun 2023. Terima kasih juga kepada Rektor IPB, Wakil Rektor IPB, dan Sekretaris Institut. Terima kasih juga kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik IPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar IPB. Terima kasih kepada Dekan, Wakil Dekan, dan tenaga pendidikan PPIK IPB, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Direktur dan Staf Direktorat SDM IPB atas dukungan dalam proses pencapaian jabatan akademik tertinggi saya di IPB, Direktur dan Staf Direktorat Administrasi Pendidikan IPB sebagai panitia penyelenggara seleksi ini. Penelaah karya ilmiah saya dan tim penilai karya ilmiah dosen IPB. Kepala Biro Komunikasi, Direktur Direktorat Umum dan Infrastruktur, dan Kepala Lembaga Informasi dan Transformasi Digital. Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB yang menjadi ruang dan tempat saya untuk mengabdi. Terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Hefni Effendi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen MST. Saya mohon perkenan Prof. Hefni untuk berdiri sejenak. Ya, terima kasih. Kemudian seluruh tenaga pendidikan Departemen MST TIPB. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru, sahabat, rekan kerja di Divisi Manajemen Sumber Perikanan yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Terima kasih kepada mitra bestari dan penelaah naskah orasi ilmiah guru besar saya, Profesor Menko Patriagur, Profesor Dr. Aryo Damar, MSI, atas masukan yang konstruktif penyempurnaan naskah orasi ini, serta kepada seluruh mahasiswa bimbingan program sarjana, magister, doktor yang tidak bisa saya sebut
disampaikan satu persatu. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berjasa mendidik saya mulai dari SD Negeri Bukit Sikupa, SMP Negeri Buah Payakumbuh, SMA Negeri 1 Berhak di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan kesabarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa dan kebaikan Bapak Ibu semua. Juga kepada dosen TPB IPB, Departemen MSP IPB, Program Magister PSL IPB, serta Program Doktor SPL IPB. Terima kasih telah memberikan ilmu dan dukungannya kepada saya. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing praktek lapangan saya, almarhum Profesor Sarintang, pembimbing skripsi saya, Dr. Sutrisno Sukimin almarhum, dan Insinyur INN Suryadi Putra. Pembimbing magister saya, almarhum Profesor Insinyur M. Sri Saidi dan almarhum Dr. Sutrisno Sukimin. Serta pembimbing program doktor saya, Profesor Nino Patriabu, Profesor Pemat Tugas Dr. Rahman Dauri, almarhum Dr. Insinyur Suti Budiani, almarhum Dr. Sutrisno Sukimin, dan Dr. Insinyur Kardiyo Takdo Kardiyo. Kepada Pak INN Suryadi Putra, Pak Kardiyo, Pak Mino, dan Ibu Wati Sutrisno Sukimin, jika hadir, mohon berkenan untuk berdiri sejenak. Ya, inilah para pembimbing saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah memberikan dukungan, inspirasi dan harapan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan dari sarjana hingga doktor. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada senior guru dan sahabat yang turut menempa prinsip pengetahuan, pengalaman organisasi baik nasional maupun internasional. Juga hadir dan bangga sekaligus guru dan orang tua saya, Buya Anwar Abbas. Pada Buya, mohon berkenan untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Karantina yang hari ini hadir, Bapak Sahat Manawar, dan Ketua Ombudsman, anggota Ombudsman, Bapak Hendra YK Hendra Metika. Mohon berkenan untuk berdiri sebentar, Pak Sahat dan Pak YK. Terima kasih. Ini sahabat bergaul dengan dalam berbagai organisasi. Terima kasih kepada pimpinan PKSPL IPB terdahulu, Profesor Pemat Tugas Parmin Dauri, Doyo Kusuma Stanto, Profesor Mutia Dianto, dan Profesor Aryo Damar. Terima kasih telah membantu saya dalam mengembangkan diri sejak awal karir dari asisten peneliti hingga saat ini menjadi penerus sebagai kepala PKSPL waktu. Kepada Prof. Widoyo, Prof. Ruki, dan Prof. Aryo, mohon berkenan untuk berdiri sejenak. Terima kasih juga kepada semua kolega, mitra kerjasama pemerintah, swasta, sahabat, guru, teman seburuan tempat berdiskusi, berbagi, menggali ide dan gagasan untuk kemajuan bersama. Sanak famili dan andai tolak yang turut memberikan dukungan dari awal hingga akhir, terutama pada Onga, Hajjah, Rosnah, dan Kristina. Para wakil kepala PKSPL, kepala divisi, seluruh staf PKSPL atas kerjasama, semangat dan integritasnya yang kuat dalam mengawal PKSPL menjadi pusat kajian yang maju dan terus berkembang. Kepada semua para sahabat seangkatan di TPB 31, kami 31, MSP 31, perkumpulan alumni pelajar dan mahasiswa BINA, serta grup kebersamaan, serta para pembimbing dan kolega saya dalam program Postdoc Fellow, Profesor Yosef Lauret dari Girona University, Lukas Kalos dari Czech University of Life Science, dan Profesor Juni Patoka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum ibu saya, Ayah Hamzah.
Ayahanda Tasri Husani yang telah membesarkan, membimbing dan mendidik saya dengan penuh kesabaran, kasih sayang serta doa yang tidak putus selama hidupnya. Ketika langkah ini dimulai 29 tahun yang lalu, awal ketika menerima saya surat, ketika saya menerima surat dari UPB, saya masih ingat berdiskusi dengan Bapak, minta saran atas urusan UPB. Dek jauh dan tahu nanti ada, dia terasa hidup dan sampai, nanti rasa dari Bapak. Karantau macam dulu, buat rumah baru. Karantau kita baru di rumah baru. Itu nasib mereka berubah dari tangan ke belok. Doa kami itu pencak masuk ke itu. Oleh itu bangkit akan keranda. Tidak rotan terjadi. Tidak kain terjadi kapian. Tidak amin buka biasa. Tidak mati sedikit saja. Ini 29 tahun sudah itu mungkin dia tak doa oleh tulus dari tangan Tuhan mana elok kalau kabulkan doa umat Bapak. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dapat akhlak kebaikan amanah. Pada Akanda Israyati minta serta dinda Madonna Yesus beserta keluarga. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang saling mengisi dalam berbagai keadaan. Kepada kedua mertua, almarhum Haji Asari dan almarhumah Haji Asmibun, terima kasih atas restu, doa dan kasih sayang dan dukungannya selama hidup kepada keluarga kecil kami. Semoga menjadi amal yang terus mengalir dan melapangkan tempat Bapak dan Ibu di sisinya. Juga kepada kakak ipar, Dr. Anda Hasbi Terani, PPD, Asfia, Birmedi, SPT, Edwan Man, AMD, Hasni Wijati, istri beserta keluarga. Saya sampaikan terima kasih atas dukungan kebersamaan dan kekeluargaan dari hidup dan semangat tadi. Beruntung istri tercinta, Hasni Wijati, Kurniati. Terima kasih atas penghargaan yang tak terhingga yang telah bersamai perjuangan saya. Dengan pengorbanan, cinta, dukungan, doa dan kasih sayang dalam menyusuri lorong waktu menuju puncak pencapaian jenjang akademik tertinggi berbesar ini. Setiap detik dan detak cinta dan kasih sayang terus mengalir menjadi energi inspirasi yang menyalakan lentera kehidupan untuk membuatku terus berlari mengejar mimpi dengan alunan suara merdu sebuah hati. Ketiga buah hati kami antara Isi Naifah Hasanah, Raffi Nadir Hasan dan Rafika Najmul Husna, terima kasih telah memberikan warna dan keindahan dalam hidup kami. Saat apa? Jangan takut berjuang menggapai cita-cita tinggi, karena orang yang tidak bercita-cita tinggi sedang berjalan menuju puncak tertinggi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah Anda menjadi insan solid dan ceria yang memberikan manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Terima kasih atas upaya maksimal dari tim teknis orasi Genta, Nabila, Dela, Ilham dan Hafiz. Panitia orasi dari Departemen SP dan PKSP LPB yang telah berkoordinasi setiap acara. Terima kasih kepada IPB Press. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir dalam acara orasi ilmiah ini baik secara langsung maupun online. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas amal kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang tidak tepat di hati Bapak Ibu semua. Pencapaian ini bagi saya tidaklah mudah, namun keyakinan, ketekunan tidak pernah rasa menyerah menjadi nilai yang jadi pegangan saya. Dukungan orang-orang terdekat serta doa adalah misi saya untuk terus maju. Sesungguhnya pencapaian ini bukanlah karena kehebatan, melainkan karena kemudahan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta memohon kepadanya agar senantiasa diberikan perlindungan, ketulusan niat dalam menjalankan tugas sebagai dosen
dan peneliti untuk mendharmabaktikan ilmu agar bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu bersama oleh paduan suara mahasiswa IPB Agria Suara. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Berry Juliani, Sarjana Sains Magister Sains, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Dipparuhum Silalahi, Magister Komputer. Riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Dipparuhum Silalahi, MKom. Profesor Dr. Insinyur Dipparuhum Silalahi, MKom, yang selanjutnya saya ambil Prof. Dip, lahir di Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 1 Januari 1967 dari pasangan A. Silalahi almarhum dan Haja Siti Mariam A. sebagai anak kedua dari 5 bersaudara. Prof. Dip menikah dengan Dr. Dwi Rini Sofia Firdaus MKom pada 27 Maret 1994 dan dikaruniai 3 anak, yaitu Deru Ahmad Arsa S.M. MSI lahir pada tahun 1995, Rafif Ramadan SD lahir pada tahun 1999, dan Naniko Bilova Naomi SAPM lahir pada tahun 2000. Prof. Dip menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Binjai, yaitu di SD Taman Siswa Binjai 1973 hingga 1979, SMPN 1 Binjai 1979 hingga 1982, dan SMAN 1 Binjai 1982 hingga 1985. Prof. Dip diterima di GPD IPB pada tahun 1985 lewat jalur PMDK, selesai dengan cum laude, dan kemudian pada tahun 1986 memilih minat di program studi statistika FMIPA IPB. Beliau lulus sarjana statistika pada tahun 1990 sebagai wisudawan terbaik dari FMIPA IPB. Setelah lulus, Prof. Dip bekerja di PT Astra Internasional, dan pada tahun 1992 sesuai dengan panggilan hati, Prof. Dip kemudian kembali ke IPB untuk mengabdi sebagai dosen di jurusan Matematika FMIPA IPB. Pada tahun 1996, Prof. Dip melanjutkan studinya ke jenjang master di program studi ilmu komputer pasca sarjana UI
dengan mendapatkan beasiswa unggulan setelah lulus terbaik di Prapasca UI. Beliau lulus pada tahun 1999. Selanjutnya, setelah menjadi peserta terbaik workshop yang dimentori oleh Profesor Cornelis Ross, Prof. Bim mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Belanda untuk menempuh pendidikan doktor di Optimization Group, Department of Software Technology, Delft University of Technology, The Netherlands, dan selesai pada tahun 2011. Prof. Bim diangkat sebagai guru besar tetap dalam bidang matematika optimisasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, terhitung mulai 1 Juni 2023. Selama di Departemen Matematika, Prof. Bim mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Program Magister Matematika Kramat 2018 hingga saat ini, Sekretaris Program Magister in Information Technology for Natural Resources Management tahun 2012 hingga 2016, dan Prof. Bim telah memperoleh penghargaan dari Presiden RI Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2006, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2018, dan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2023. Prof. Bim telah mengajar beberapa mata kuliah sebagai dosen di IPB dalam jenjang sarjana dan pasca sarjana. Sampai saat ini telah meluluskan lebih dari 150 mahasiswa S1, lebih dari 40 mahasiswa S2, dan 2 mahasiswa S3. Prof. Bim telah melaksanakan penelitian di bidang matematika dan ilmu komputer yang didanai secara mandiri, didanai IPB, dan juga didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil-hasil penelitian tersebut, beberapa di antaranya telah dipublikasikan, dan dari hasil publikasi ini Prof. Bim memperoleh indeks Google Scholar School, indeks Scopus 4, dan nilai skor SINTA 696. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan antara lain workshop, pengabdian dosen MIPA bersih-bersih di Sentul Citangkor, penilai beban kinerja dosen atau BKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi atau sistem Kemdikbudristek, tim penilai karya ilmiah dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Prof. Bim aktif sebagai anggota organisasi keilmuan atau profesi, yaitu Indonesian Mathematical Society atau IMS dan Indonesian Operation Research Association atau IORL. Beliau juga adalah editor dan reviewer pada jurnal nasional dan internasional. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Bim Prabowo Silalahi. Saya persilakan yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Bim Prabowo Silalahi untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, kepala pusat, ketua departemen, dan pejabat struktural lainnya di IPB, para kolega dosen, tenaga kependidikan, sahabat-sahabat, mahasiswa dan alumni, keluarga besar tercinta, andai tolan, dan segenap undangan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar IPB. Hadirin yang berbahagia, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya sebagai guru besar tetap pada Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Matematika Optimisasi Metode Titik Interior Katalog Transportasi Cutting Stock Problem. Mungkin ini agak berbeda dengan 3 yang sebelumnya. Materi orasi ini adalah sebagian dari masalah optimisasi teori dan praktek
yang diperoleh dari hasil penelitian bersama mahasiswa, bimbingan, dan sesama dosen. Bapak dan Ibu yang terhormat, optimisasi adalah cabang matematika terapan yang mempelajari masalah di mana seseorang berupaya meminimumkan atau memaksimumkan suatu fungsi tujuan dengan beberapa variabel dengan memenuhi kendala-kendala yang ada pada variabel tersebut. Secara historis, bidang optimisasi diperkenalkan oleh George Dantzig ketika ia memperkenalkan metode simplex untuk menyelesaikan masalah program linear pada masa Perang Dunia Kedua. Nama linear programming berasal dari pemenang hadiah Nobel Belanda Koopmans. Pada saat itu, kata programming tidak ada hubungannya dengan penulisan program komputer seperti pada saat ini. Untuk menghindari ambiguitas, semakin banyak orang yang menggunakan kata optimization sebagai pengganti programming. Pada tahun 2010, Mathematical Programming Society, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk promosi dan pemeliharaan standar profesional tingkat tinggi di bidang optimisasi matematika, telah berganti nama menjadi Mathematical Optimization Society. Bapak dan Ibu yang terhormat, perjalanan penelitian optimisasi linear telah membentuk catatan panjang. Daerah visible dari masalah optimisasi linear adalah suatu polyhedron. Dalam mencari solusi optimal, metode simplex bergerak dari vertex ke vertex menuju nilai optimal. Metode simplex ditempatkan sebagai 10 algoritma paling top di abad ke-20 oleh jurnal Computing in Science and Engineering. Keberhasilan metode simplex menimbulkan pertanyaan, apakah ada masalah optimisasi linear yang memerlukan iterasi eksponensial bila diselesaikan dengan metode simplex? Klee dan Minty memberikan contoh masalah optimisasi linear yang memerlukan iterasi eksponensial. Berikut adalah masalah Klee-Minty dimensi n yang kami sajikan dengan warna kuning, di mana rho adalah bilangan positif lebih kecil dari setengah dan y0 sama dengan 0. Terobosan waktu polinomial untuk menyelesaikan masalah optimisasi linear diperkenalkan oleh Karl Markov melalui suatu kelas metode titik interior. Tidak seperti metode simplex yang iterasinya berada pada batas-batas domain, metode titik interior bergerak di dalam interior dari domain untuk memperoleh solusi optimal. Salah satu cara yang digunakan dalam metode titik interior adalah dengan menggunakan settler pair sebagai panduan menuju solusi optimal. Analisis memperlihatkan bahwa batas atas kompleksitas metode titik interior adalah polinomial yang setara dengan O akar n log n, di mana n jumlah pertidaksamaan. Kami memperkenalkan kelas baru, kendala redundan untuk masalah Klee-Minty sehingga diperoleh batas bawah omega akar n per log n. Suatu problem terbuka adalah apakah ada suatu kasus optimisasi linear sehingga memiliki batas bawah yang lebih besar dari omega akar n log n. Selanjutnya, apakah ada suatu contoh kasus optimisasi linear yang memiliki batas atas O akar n log n bila diselesaikan dengan metode titik interior? Pola zigzag central path adalah contoh buruk lain pada masalah optimisasi dengan metode titik interior. Tetapi, namun demikian, kasus-kasus tersebut tetap dalam waktu polinomial. Paradoks dalam masalah transportasi. Masalah transportasi merupakan suatu masalah pendistribusian komoditas atau produk dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan untuk meminimumkan biaya pengiriman. Secara umum dalam masalah transportasi, semakin banyak pengiriman barang maka semakin besar total biaya pengirimannya. Hal ini diakibatkan oleh setiap satuan barang dikenakan biaya pengiriman. Walaupun setiap satuan barang dikenakan biaya pengiriman, namun ada suatu kasus dengan menambahkan barang dalam pengiriman justru akan mengurangi biaya pengiriman. Kasus seperti ini disebut dengan paradoks transportasi. Contoh paradoks transportasi. Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat dua sumber dan dua tujuan dengan biaya pengiriman sebagai berikut. Barang yang tersedia di sumber 1 adalah 5, sumber 2 adalah 10, permintaan di tujuan 1 adalah 7, tujuan 2 adalah 8,
biaya tiap pengiriman barang dari sumber satu ke tujuan satu adalah 5, satu ke 2, 150, 2 ke 1, 200, dan 2 ke 2, 60. Tujuannya adalah untuk menentukan banyaknya barang dari sumber ke tujuan dengan biaya minimum. Solusi optimal adalah barang yang dikirim dari 1 ke 1, 5, 1 ke 2, 0, 2 ke 1, 2, dan 2 ke 2, 8. Biaya pengiriman yang dikeluarkan dari permasalahan tersebut adalah 1.130. Kemudian, dengan menambahkan 2 barang lebih banyak pada sumber 1 dan tujuan 2, diperoleh solusi optimal yang baru dari 1 ke 1, 7, 2 ke 2, 10. Biaya pengiriman yang dikeluarkan setelah penambahan barang dari permasalahan tersebut adalah 950. Penambahan 2 barang mengurangi biaya pengiriman barang sebesar 180. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang adalah kapan terjadinya paradoks? Bila terdapat paradoks sampai batas tertentu, berapa penambahan barang masih bisa berakibat penurunan biaya pengiriman? Bagaimana algoritma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan kompleksitas yang rendah? Penelitian matematika optimisasi menjawab pertanyaan tersebut. Bapak dan Ibu yang terhormat, cutting stock problem adalah masalah lain dari optimisasi yang sering dihadapi dalam industri manufaktur, terutama pada proses produksi yang melibatkan pemotongan bahan mentah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Tujuan utama dari CSP adalah mencari cara memotong bahan mentah dengan efisien sehingga meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan penggunaan bahan tersebut. Dalam hal kompleksitas komputasi, masalah CSP adalah masalah NPH. Masalah pemotongan stok dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Berdasarkan dimensinya, terdapat CSP 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Cutting stock problem 1 dimensi sebagai ilustrasi, misalkan sebuah stok besi dengan panjang 10 meter akan digunakan untuk memenuhi permintaan 3 tipe panjang besi. Besi yang dibutuhkan adalah besi dengan panjang 7,8 meter sebanyak 3 buah, panjang 5 meter sebanyak 8 buah, dan panjang 3,5 meter sebanyak 8 buah. Pola pemotongan besi yang visible diperlihatkan seperti gambar. Warna abu-abu menunjukkan bagian yang tidak terpakai atau trim loss. Apabila CSP, cutting stock problem, bertujuan hanya meminimumkan trim loss, besi yang dipotong sebagai berikut: 3 buah pola pertama, 4 buah pola kedua, dan 4 buah pola keempat. Apabila tujuan CSP juga untuk meminimumkan pola yang berbeda, solusinya adalah besi dipotong sebanyak 3 buah pola pertama dan 8 buah pola ketiga. Cutting stock problem 2 dimensi berkaitan dengan pemotongan suatu jenis barang persegi panjang dan permintaan yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah pemotongan 3 dimensi adalah masalah pemotongan suatu bahan baku yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Bahan baku akan dipotong menjadi M ukuran dengan panjang LI, lebar WI, tinggi HI dengan memenuhi setiap permintaan DI di mana I sama dengan 1, 2, sampai M. Itu adalah beberapa bagian contoh dari permasalahan optimisasi. Optimisasi terus berkembang dari sisi teori dan praktek, membawa berkembangnya ilmu dan pengetahuan. Akan terus ada pengembangan algoritma optimisasi yang lebih efisien dan canggih. Ini akan melibatkan penelitian dalam pengoptimalan dengan metode-metode heuristik. Pengembangan teori optimisasi juga akan mencakup situasi di mana ketidakpastian adalah faktor penting. Ini akan melibatkan konsep-konsep teori probabilistik dan statistik untuk mengoptimalkan keputusan di tengah ketidakpastian. Integrasi teknik optimisasi dengan kecerdasan buatan akan semakin berkembang. Optimisasi melibatkan lebih dari satu tujuan akan berkembang. Seiring dengan ledakan data, optimisasi semakin diterapkan dalam analisis big data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan lainnya. Penerapan optimisasi bukan hanya tentang mencari nilai maksimum, bukan hanya tentang mencari nilai minimum, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Metode dan penerapan optimisasi terus berkembang
dan menjadi bagian integral dari strategi kehidupan modern dan meninggalkan di belakang organisasi maupun individu yang tidak menggunakannya. Terima kasih. Berikutnya saya sampai ke bagian ucapan terima kasih. Kadang-kadang mudah-mudahan saya bisa lancar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menetapkan saya sebagai guru besar tetap dalam bidang matematika optimisasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor terhitung mulai 1 Juli 2023. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria, dan para wakil Rektor IPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Wali Amanat IPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik IPB, seluruh ketua dan sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Direktorat Administrasi Pendidikan IPB, Direktorat Umum dan Infrastruktur, Biro Komunikasi, Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, Direktorat SDM IPB beserta semua jajarannya. Terima kasih saya sampaikan kepada dekan, wakil dekan, dan jajarannya di FMIPA IPB, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat FMIPA IPB, Ketua dan Sekretaris Departemen Matematika, Kepala Divisi Riset Operasi. Terima kasih kepada Profesor Iwayan Mangku dan Profesor Agus Buwono sebagai penelaah makalah orasi ini. Terima kasih kepada seluruh kolega, dosen, dan tenaga kependidikan di Departemen Matematika atas bimbingan, semangat, arahan, dan kebersamaannya sebagai keluarga besar Departemen Matematika FMIPA IPB. Terima kasih kepada seluruh dosen di Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru, dan dosen mulai dari SD Taman Siswa Binjai, SMP Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 1 Binjai, di TPB IPB tahun 1985, Departemen Statistika FMIPA IPB, Fakultas Ilmu Komputer UI, TU Delft Belanda. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing S1 Insinyur Krisnamurti Hasibuan MSc almarhum, pembimbing S2 di Universitas Indonesia Profesor Belawati Wijaya, dan pembimbing program doktor saya di TU Delft Profesor Cornelis Roos. Saya diterima di Departemen Matematika FMIPA IPB melalui suatu wawancara. Saya diwawancarai pada waktu itu oleh Prof. Siswadi, Prof. Sri Nurdiati, Dr. Hadi Sumarno, Dr. Fahren Buhari. Terima kasih telah menerima saya dan kemudian membimbing saya sebagai dosen di Departemen Matematika. Dengan segala hormat saya persilakan Profesor Siswadi untuk berdiri sejenak. Terima kasih kepada Senior Guru Besar Departemen Matematika, kepada Dr. Amril Aman, Dr. Berlian Setiawati, kepada Dr. Amril Aman sebagai senior saya mohon untuk berdiri sejenak. Semua tim yang membantu penyelenggaraan orasi ilmiah ini, untuk seluruh mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 yang telah lulus maupun yang belum lulus, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya selama ini.
kepada sahabat-sahabat saya di SD Taman Siswa Binjai, SMP Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 1 Binjai, kelompok 8 Angkatan 22, TPB IPB, Statistika IPB, khususnya Angkatan 22, sahabat-sahabat di Delft, Belanda. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan-kenangan indahnya. Terima kasih kepada keluarga alumni mahasiswa Binjai dan Langkat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Mama tercinta Ajak Siti Maria Pohan dan Papa A. Silalai, khususnya kepada Mama Siti Maria Pohan yang telah mendidik dan membesarkan saya seorang diri. Setelah meninggalnya Papa pada tahun 1971 dan saya masih berusia 4 tahun, membesarkan 5 orang anak yang masih kecil sebagai single mother. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan perjuangannya dalam membesarkan saya. Sehingga saya bisa berdiri di forum terhormat ini. Alhamdulillah, mama saya yang saat ini usia 87 tahun masih bisa dapat hadir di forum terhormat ini. Terima kasih kepada abang saya tersayang Satria Utama sebagai pengganti papa kami dan Mbak Nur. Kepada abang saya Satria Utama mohon berdiri sejenak. Adik-adik saya Nova Diarni Silalahi Partomuan Lubis, Leo Kurnia Silalahi almarhum, Rahmat Ihram Silalahi, dan Rika Holanda. Kepada keponakan-keponakan Mbak Ami, Faiz, Kak Anissa, Adil, Prarafa Jadi atas kebersamaannya dalam mengarungi kehidupan ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu mertua yang sangat saya sayangi, Mami Hajah Armeli Firdaus dan Papi Profesor Firdaus Rifai almarhum. Terima kasih kepada kakak ipar saya Profesor Flora Ilvistia Firdaus dan suami Profesor M. Dahlia beserta keponakan-keponakan. Terima kasih kepada seluruh handai tolan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta, Bengkulu, dimanapun berada. Terima kasih kepada Om Kolonel Purnawirawan Joni Alawi dan Namboru Kolonel Namboru Desiana Silalahi yang pada kesempatan ini bisa hadir. Terima kasih kepada Dr. Dwi Rini Sofia Firdaus Eko, my love. Teman berdiskusi, teman berdebat, teman bermesraan saya. Engkau telah memberikan dorongan kepada saya untuk melanjutkan studi S3. Engkau memberikan dorongan semangat kepada saya untuk mencapai jabatan guru besar. Bukan soal sampai ataupun tidak sampai, bukan tentang seberapa cepat sampai, bukan tentang apa yang menunggu di seberang sana, tetapi kita harus tetap berjalan. Kita harus mendaki, kadang menurun, kita harus tetap berjuang. Demikian katamu menyemangati saya. Kepada anak-anak saya, Ananda Deru Akbar Aksa, Rafif Ramadan, Maniko Bilova Nauli, terima kasih untuk kebersamaan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada Papa. Maafkan Papa untuk segala kekurangan Papa. Maafkan Papa dengan semua keterbatasan yang Papa miliki. Terima kasih kepada menantu saya Dr. Anindita yang sebanyak 2 bulan yang lalu telah menambah semangat semarak dalam keluarga. Kepada Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, saya mengaturkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara orasi ilmiah ini, baik secara langsung maupun secara online. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dapat diberikan perlindungan dan ketulusan niat dalam menjalankan tugas sebagai dosen, sebagai peneliti untuk mendharmabaktikan ilmu agar bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan negara. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu persembahan oleh Paduan Suara Mahasiswa IPB Atria Suara.
Pembacaan di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Jon Fitner, Sarjana Perikanan, Magister Sains, dimohon maju tempat di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Insinyur Rohani Magister Sains dimohon maju tempat di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Insinyur D. Paruhum Silalahi, Magister Komputer, dimohon maju tempat di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Para orator dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini dengan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang pentingnya pemanfaatan biomasa, limbah biomasa dari proses budidaya pertanian, dan limbah industri berupa abu terbang untuk meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian terpadu yang disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Profesor Dr. Insinyur Herdata Agusta. Kita telah memperkaya wawasan mengenai tata kelola berbasis risiko terkait pembangunan di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di Indonesia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Profesor Dr. Jon Fitner, Sarjana Perikanan, Magister Sains. Kita juga telah menambah wawasan mengenai prospek pengembangan teknologi karantina guna meningkatkan daya saing hortikultura tropika di pasar global, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Profesor Dr. Insinyur Rohani Magister Sains. Bersama-sama kita juga telah menyimak pemaparan Yang Amat Pembelajar Profesor Dr. Insinyur D. Paruhum Silalahi Magister Komputer mengenai matematika optimasi, khususnya mengenai metode titik interior, paradoks transportasi, dan penyelesaian masalah cutting stock problem. Kami berharap segala implikasi dari penyajian keempat guru besar untuk pengembangan keilmuan di IPB dan untuk kemaslahatan umat manusia
dapat terus kita tindak lanjuti dan kembangkan di masa mendatang. Hadirin sekalian, orasi ilmiah Guru Besar IPB merupakan salah satu media bagi Guru Besar IPB untuk menyebarluaskan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu yang menjadi bidang penugasannya, serta menyampaikan gagasannya untuk kemajuan pembangunan. Kami berharap semoga temuan dan gagasan yang disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Guru Besar IPB tadi dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya dalam bidang ilmu pertanian dalam arti luas, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat guna meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan di negara kita tercinta, serta untuk kepentingan kemanusiaan, kelangsungan kehidupan di muka bumi, dan keserasian alam semesta. Hadirin yang saya muliakan, dengan berakhirnya orasi yang disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Guru Besar IPB tadi, maka selesailah keseluruhan rangkaian acara orasi ilmiah Guru Besar IPB. Selanjutnya, setelah pembacaan doa pimpinan sidang, saya kembalikan kepada Saudara Rektor IPB untuk menutup acara orasi ilmiah Guru Besar ini. Memanjatkan doa dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Abdul Munim, FSIAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan menyebut asma-Mu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang disesatkan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sudah tak terhitung nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat ini. Tapi sering kami luput menyadarinya ya Allah. Bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur atas karunia-Mu, dan untuk senantiasa dapat meningkatkan ketaatan dan ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin dan rahmat-Mu pada hari ini kami berkumpul menghadiri orasi ilmiah Guru Besar baru Institut Pertanian Bogor. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, khususnya para guru besar yang berorasi hari ini, untuk istiqomah di jalan-Mu. Bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami, cerdaskanlah pemahaman kami, baguskanlah perkataan kami, jagalah terus niat kami agar selalu ikhlas bekerja hanya untuk mencari ridho-Mu. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk terus beramal, berkontribusi, memberikan kebaikan dan kemaslahatan, mengembangkan ilmu dan mendidik generasi di tengah berbagai kendala yang tidak semakin ringan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Aziz, ya Syakur, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, perbaikilah agama kami, karena ia merupakan benteng bagi segala urusan kami. Perbaikilah urusan dunia kami untuk kami, karena di sana tempat penghidupan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena kesanalah tempat kami kembali selamanya.
Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar-benar di hati kami, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan yang benar itu. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah di hati kami, dan bimbinglah kami untuk dapat menjauhi yang salah itu. Ya Allah, ya Halim, ya Razzaq, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan dan kebugaran dalam tubuh. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati kami dengan nur cahayamu yang tidak pernah padam. Limpahkan kepada kami rezeki yang barokah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh. Berikanlah kami kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemput kami. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman, tanamkanlah kejujuran dan sifat amanah dalam hati dan diri kami. Kokohkan keadilan dan kasih sayang dalam jiwa kami. Patrikan tanggung jawab pada dinding kalbu kami. Jadikan syukur dan sabar sebagai sayap-sayap kehidupan kami. Jadikanlah ikhlas berakar kuat dalam hati kami, agar amal kami tidak rusak dan oleh riya yang mungkin mengeluarkan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, hindarkanlah kami dan negara kami dari berbagai gejolak, dari berbagai musibah, dari berbagai penyakit, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai petaka, baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai sebaik-baik memberi pertolongan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak kau kabulkan. Ya Allah, ya Aziz, kami menyadari berbagai capaian yang telah kami raih hingga hari ini pasti tidak lepas dari peran orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik kami. Peran istri atau suami yang selalu sabar mendampingi. Peran putra dan putri yang selalu menjadi sumber motivasi dan penyejuk hati. Peran keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan selalu membesar hati. Peran guru-guru yang belum terbalas budinya. Ya Allah, jadikanlah peran-peran mereka sebagai pengukur dosa dan pengundang pahala yang berlipat ganda di sisimu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para guru-guru kami. Ampunilah dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, baik yang hidup maupun yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rektor menutup sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Profesor Dr. Insinyur Erdata Agusta, Profesor Dr. Yon Fitner Sarjana Perikanan Magister Sains, Profesor Dr. Insinyur Rohani Magister Sains, dan Profesor Dr. Insinyur Dip Paruhum Sidalahi Magister Komputer beserta keluarga inti dipersilakan menempati posisi di depan panggung.